Apa yang bisa kita ambil? Baik, langkah yang dapat kita lakukan yaitu perjanjian kerja harian, di mana bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan. Jika pekerja harian bekerja 21 hari selama 3 bulan berturut, status karyawan demi hukum dapat berubah menjadi PKWTT. Perjanjian dapat dibuat secara kolektif. Selanjutnya, langkah yang bisa kita ambil yaitu melakukan perjanjian pekerja paruh waktu, di mana pekerja paruh waktu bekerja kurang dari 7 jam sehari dan kurang dari 35 jam seminggu. Upah diberikan dengan satuan waktu per jam. Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 pasal 5 dan pasal 10. Untuk pekerja paruh waktu, pekerja harian dan pekerja full time, yaitu pekerja paruh waktu bekerja kurang dari 7 jam sehari dan kurang dari 35 jam seminggu. Upah diberikan dengan satuan waktu per jam. Sedangkan pekerja harian merupakan pekerjaan tertentu yang jenis dan sifatnya tidak tetap atau berubah-ubah dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian. Bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan. Jika pekerja harian bekerja 21 hari selama 3 bulan berturut, status karyawan demi hukum dapat berubah menjadi PKWT. Perjanjian dapat dibuat secara kolektif. Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 pasal 5 dan pasal 10. Sedangkan pekerja full time, perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifatnya tetap. Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 pasal 1 poin ke-11. Perbedaan hak karyawan dengan status karyawan PKWT dan PKWTT yang berakhir masa hubungan kerjanya, di mana untuk PKWT berhak atas kompensasi sesuai masa kerja, diatur dalam Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 pasal 15 sampai 17. Untuk pasal 15, pengusaha wajib memberikan kompensasi kepada pekerja atau buruh yang berhubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Pemberian kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Uang kompensasi diberikan kepada pekerja yang mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Apabila diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesai jangka waktu PKWT. Dan uang kompensasi ini tidak berlaku untuk tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Untuk Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 pasal 16, besaran kompensasi sesuai dengan ketentuan. Yang pertama, PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan sebesar 1 bulan upah. PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja bagi 12 kali 1 bulan upah. PKWT selama 1 lebih dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja bagi 12 kali 1 bulan upah. Yang kedua, upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas uang pokok dan tunjangan tetap. Yang ketiga, dalam hal upah di perusahaan tidak menggunakan komponen uang pokok dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu upah tanpa tunjangan. Yang keempat, dalam hal upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan uang kompensasi yaitu upah pokok. Yang kelima, suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan, maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan. Yang terakhir, besarnya uang kompensasi pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Untuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 17, dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja. Hak karyawan dengan status PKWTT diatur Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 40, di mana dalam hal terjadinya PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Uang pesangon berdasarkan ketentuannya, yang pertama yaitu masa kerja kurang dari 1 tahun maka mendapatkan 1 bulan upah.
Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun mendapatkan 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun mendapatkan 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun mendapatkan 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun mendapatkan 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapatkan 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun maka mendapatkan 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun mendapatkan 8 bulan upah. Dan masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun mendapatkan 9 bulan upah. Untuk uang penghargaan, yaitu masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapatkan 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun mendapatkan 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun mendapatkan 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun mendapatkan 5 bulan upah. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun mendapatkan 6 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun mendapatkan 7 bulan upah. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun mendapatkan 8 bulan upah. Dan masa kerja 20 tahun atau lebih mendapatkan 10 bulan upah. Uang penggantian hak yaitu meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Yang kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja. Dan yang terakhir, hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama.